Halo, selamat bertemu lagi di channel Timoho Blog Channel. Teman-teman sekalian, belum lama ini Yogyakarta mendapatkan anugerah juga boleh, sesuatu yang berharga terkait dengan sumbu filosofis yang diberikan oleh Badan Dunia PBB. Nah, sumbu filosofis ini begitu sangat dihargai oleh dunia karena memiliki kekuatan sejarah dalam perkembangan peradaban masyarakat di Yogyakarta. Nah, selaras dengan sumbu filosofis itu ada satu daerah yang akan saya coba informasikan juga memiliki kekuatan dengan keraton dengan Yogyakarta Hadiningrat, yaitu daerah Wonokromo atau tepatnya di Jejeran. Mungkin teman-teman di Jogja tahu ya tentang apa Jejeran di Pleret Wonokromo yang memiliki kekuatan emosional sejarah dengan keraton Yogyakarta atau Mataram Islam. Nah, beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke seorang kiai di pondok pesantren di daerah Jejeran yang akan bercerita bagaimana sih kekuatan hubungan emosional, hubungan kesejarahan antara keraton Yogyakarta dengan dusun Jejeran yang pada saat itu dimesui oleh seorang kiai namanya Kiai Jejer. Konon kabarnya Sultan Agung Hamengkubuwono Raja Mataram yang sangat terkenal itu tahun 1200-an juga pernah belajar hampir 10 tahun di daerah Jejeran bersama Kiai Jejer. Kita lihat wawancaranya dengan Pak Kiai. Ya, assalamualaikum teman-teman sekalian. Saya itu sekarang berada di rumah Pak Kiai. Pak Kiai Muhammad Jawis ada di Jejeran. Sebetulnya dalam rangka saya ingin membuat series tentang Mataram Islam. Assalamualaikum Pak Yai. Pak Yai, sebetulnya apa sih hubungannya Mataram Islam dengan Jejeran itu? Apa hubungannya itu? Ceritanya piye gitu loh. Kok Jejeran itu menjadi bagian penting dalam perkembangan Mataram Islam, Pak Yai? Mau nggak Pak Yai? Mataram Islam. Sama takdir. Maksudnya apa? Mataram Islam kota gede apa Mataram Islam Kerto? Ya, derek. Mataram Islam kota gede sama Jejeran itu kan, yang Mataram Islam kota gede itu ada guru spiritualnya Anak Senopati yang namanya Juru Martani. Di Juru Martani. Nah, di Juru Martani itu adalah pakainya Kiai Jejer. Makanya Kiai Jejer itu julukannya Juru Suraprabha, Kiai Ageng Jejer atau Juru Suraprabha, cucu dari Kiai Ageng Juru Martani. Makanya seperti itu. Kota sama Jejeran di sini. Makanya kota gede itu kan kalau catatan keraton akhirnya Mataram Islam itu namanya sepakat 1532. Meskipun juga ada yang berpendapat 1528, 1524, 1522, tapi namanya yang paling banyak pendapat akhirnya itu 1532. Nah, di Kiai Jejer itu kan tentang kira-kira 1560 sampai 1617 gitu. Hidupnya di Jejeran. Jadi mungkin pada waktu itu Mataram Islam di kota gede itu berakhir Belanda, terus Kiai Ageng Jejer itu pindah atau hijrah atau pindah ke Jejeran di sini, mendirikan satu tempat padepokan itu kemudian tampaknya seluruh sejarawan sepakat salah satu santrinya adalah Mas Rangsang atau yang kemudian terkenal menjadi Sultan Agung. Namanya semua sepakat nyantri di Jejeran itu sekitar 10 sampai 12 tahun. Jadi Mas Rangsang atau Sultan Agung menika nyantri di Jejeran. Kabarnya nyantri di Jejeran.
Bal ini didapat pertama dari catatan masyarakat Kerto. Masyarakat Kerto itu salah satu. Kerto itu adalah dusun yang kemudian ditempati Sultan Agung, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Islam pada waktu Sultan Agung. Bulan yang lalu saya diundang oleh masyarakat Kerto RT 11 dalam rangka Haul Sultan Agung, dan catatan di sana juga mengatakan seperti itu, bahwa sebelum Sultan Agung mendirikan keraton kerajaan Islam di Kerto itu nyantri di jajaran 12 tahun. Catatan di sana begitu, catatan yang didapat dari turun menurun. Meskipun meninggalnya Sultan Agung itu di catatan masyarakat Kerto sama catatan keraton namanya ada berbeda. Itu yang benar nggak ngerti. Catatan keraton itu Sultan Agung meninggal Jumat Legi. Kalau catatan masyarakat Kerto itu Rabu Pon, tanggal 2 Sapal. Nah, Rabu Pon, tiap hari Rabu Pon itu menurut masyarakat Kerto dan sekitarnya ada dusun karet, dusun Kanoman dan seterusnya. Sampai sekarang kalau hari Rabu Pon masyarakat tidak berani mengadakan hajatan karena untuk menghormati meninggalnya Sultan. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya di sana mulak warto dol kondo. Kalau Pak Yai, dan Sewu kan kerajaan Mataram kemudian mulai dari Hamengkubuwono pertama, Hamengkubuwono dan seterusnya menika dalam konteks hubungan dengan jejeran itu pripun Pak Yai? Jejeran itu kan kalau sebagai guru Sultan Agung. Sultan Agung mendirikan keraton. Masa Jayana 1613 sampai 1645. Catatan sejarawan seperti itu. Dari sana kan terus ada turunannya Mangkurat 1, 2, dan 4 itu. Kemudian ada perjanjian Giyanti 1755. Akhirnya sebelum 1755 itu ada keraton di Solo yang menjadi Kartosuro itu. Terus ada perjanjian Giyanti 1755 menjadi Surakarta sama Yogyakarta. Jadi semuanya pakai nama Kerto dari Kandotan itu. Nggak bisa nama Kerto itu yang dipakai Surakarta dan Yogyakarta itu nama Kertosuro. Sama Kertosuro itu ya memang dari asalnya Kerto itu ya, desa desa Kerto ya. Dari mana? Ini menarik ini. Dari mana? Tidak banyak orang tahu untuk itu. Kemudian institusi keraton atau kerajaan itu menempatkan kawasan jejeran itu atau masyarakat jejeran itu sebagai guru spiritual atau tempat spiritual. Kerajaan mana yang dimaksud kerajaan Mataram yang sekarang inilah. Yogyakarta. Yogyakarta, iya. Yogyakarta begitu. Yang menjadi leluhur yang termasuk yang sepuh. Ada yang sepuh itu yang dianggap yang sepuh oleh keraton Jogja dan Solo itu yang saya tahu ya Sultan Agung sama Ki Ageng Jejer. Ya, di Jejer itu ya. Ki Ageng Jejer, karena Ki Ageng Jejer guru spiritual Sultan Agung dan konon salah satu putranya Ki Jejer digarwa sama Sultan Agung. Karena yang terah dari kota gede. Yang kemudian lahirlah Mangkurat 1. Cucu ya Jejer sing terkenal waktu nakal wallah. Aduh, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Yai. Ini edisi pertama kita soal bagaimana kita melihat sisi yang ada antara jejeran di Wonokromo dengan Mataram, perkembangan sejarah. Matur nuwun Pak Yai. Assalamualaikum.